Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang para rahmat banggakan, yang para rahmat cintai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat ya. Apa kabar semuanya? Para rahmat harap semuanya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan para rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, pekan hari Senin pekan yang lalu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya, dan insyaallah kita juga akan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam surganya. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita masuk pembelajaran, ada sedikit himbauan dari para rahmat untuk anak-anakku sekalian baik kelas 1A maupun kelas 1B yang para rahmat banggakan. Saat ini kita masih masa pandemi COVID-19 dan DKI sudah menarik masa perketat PSBB. Sekarang adalah masa PSBB transisi. Yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan. Kalau tidak penting banget jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah urusannya penting sekali, tetap harus mencuci tangan, kemudian menggunakan masker selalu ya ketika keluar rumah, kemudian selalu senantiasa menjaga jarak. Mudah-mudahan ikhtiar ini semua anak-anakku sekalian kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, kemarin kita masuk pada materi pembahasan kita. Kemarin kita sudah masuk tentang beriman kepada Allah. Para rahmat sedikit mereview kembali pembelajaran yang sudah para rahmat kasih kemarin berkaitan dengan iman kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, rukun iman yang pertama dalam Islam itu adalah pertama iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab Allah, wa kutubihi, kemudian para rasul, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, dan terakhir adalah iman bil qadri khairi wa syarri, beriman kepada takdir Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemarin Pak Rahmat sudah membawakan kalian tentang dalam sebuah surah dalam Al-Quran, surah Al-An'am, yang menceritakan bagaimana Nabi besar kita Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat an-nujum, bintang, kemudian melihat bulan, matahari, apa yang dikatakan hada rabbi ya akbar, ini adalah Tuhanku paling tinggi, Tuhanku yang paling besar. Ternyata matahari terbenam, bulannya hilang, bintangnya juga hilang. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ana la uhibbul afilin, saya tidak suka, saya tidak mencintai sesuatu yang hilang. Kalau Allah tidak mungkin hilang, Allah tidak mungkin lenyap, karena yang menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan langit dan bumi, manusia serta makhluk hidup yang ada di bumi ini, itu semua merupakan tanda bukti bahwasanya Allah itu ada. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Kemudian anak-anakku sekalian, apakah Tuhan itu?
Sering kita mendengar itu Tuhan, tapi kadang kita nggak tahu apa itu Tuhan. Perlu kalian pahami, perlu kalian anak-anakku sekalian renung baik-baik. Yang dimaksud dengan Tuhan artinya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, kemudian selalu ditaati, dan lebih penting lagi Tuhan disebut sebagai Rabb atau sebagai Ilah. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Tuhan orang yang beriman, dia adalah Allah. Karena Allah lah yang benar-benar Tuhan. Sementara di luar orang-orang yang menyembah daripada selain Allah, mereka adalah termasuk orang yang berbuat syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Beribadah bukan kepada Allah. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kenapa tidak beribadah kepada Allah? Padahal mereka mengakui yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka semua, yang menciptakan seluruh nikmat yang ada di permukaan bumi maupun nanti di akhirat, di surga. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Tetapi sayang, mereka tidak beriman. Iman mereka tertolak dan mereka dalam berbuat kekufuran kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang berbuat syirik merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan pelakunya diancam masuk neraka. Kekal di dalamnya kalau dia selama hidup di dunia tidak bertobat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, pernah dengar Fir'aun? Kalau kalian buka cerita kisah para nabi, kemudian kalian mendengar atau pernah membaca atau menonton tentang kisah Nabi Musa, maka akan berhadapan dengan Fir'aun. Yang menciptakan Fir'aun siapa? Allah. Tetapi Fir'aun yang begitu sombong, ya, karena dia mengumpulkan seluruh para tukang sihirnya dan para tukang ramal-ramalnya, mengatakan, wahai Fir'aun, suatu saat nanti kerajaanmu akan direbut oleh orang-orang Bani Israel. Maka pada saat itu Fir'aun memberi seruan kepada umatnya, kepada kaumnya, kalau lahir anak laki-laki maka harus dipenggal, harus dibunuh. Kenapa? Nah, Fir'aun khawatir nanti lahir dari anak laki-laki Bani Israel yang akan nanti merebut dan mengganggu kekuasaannya. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam, dibuanglah budanya ke sungai Nil, kemudian diambil oleh istrinya, oleh Fir'aun. Kemudian dibawalah ke istana Nabi Musa, hidup di tengah-tengah istana Fir'aun. Bayangkan, ketika Nabi Musa besar, dia mengajak kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, u'budullah, sembahlah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita semua, kata Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dengan bangkangnya mengatakan, saya adalah Rabb kalian, ana rabbukumul a'la, sambil menepuk dada. Kata Fir'aun, orang Bani Israel, aku adalah Tuhan kalian. Orang Bani Israel, ya, dari keturunan Nabi Musa alaihissalam, mengatakan, dikatakan oleh Fir'aun, wahai orang Bani Israel, wahai rakyatku, ana rabbukumul a'la, sambil menepuk dada, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kesombongan yang sangat luar biasa. Sehingga kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika Fir'aun akan mengejar pasukan Nabi Musa, dan Musa pun lari, ya, tidak ada lagi, dan sampai suatu pantai yang kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah tongkatmu ke lautan, insyaallah lautan akan terbelah menjadi jalan raya. Allah, teman-teman, bayangkan
Lalu tongkat Nabi Musa terbelah di jalan, dan orang-orang umat Nabi Musa alaihissalam pun melewati, kata Allah pukul kembali, dan tongkat pukul kembali, daun tutup lagi, dan Fir'aun meninggal tenggelam bila. Baru pada saat itu, pada saat itu anak-anakku sekalian, Fir'aun mengakui ketika nyawa Fir'aun alaihissalam sudah di leher. Apa kata Fir'aun? Amantu birabbi Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi terlambat Fir'aun. Sampai saat ini anak-anakku sekalian, Fir'aun akhirnya Allah ditenggelamkan ke lautan. Ternyata jasad Fir'aun ke pantai lagi, ke bibir pantai lagi. Akhirnya apa? Digali tanah, dikubur seperti manusia pada umumnya. Ketika dikubur, ternyata mayatnya kembali lagi ke atas. Dibuang ke gunung, kembali lagi ke jalan raya yang orang-orang pada lewat pada saat itu. Akhirnya apa? Orang-orang Mesir pada saat itu memumikan atau mengawetkan Fir'aun yang pada saat ini yang kita kenal dengan mumi. Ini pelajaran buat kita bahwasanya orang yang bangkang terhadap perintah Allah akan mendapatkan balasan azab yang pedih. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seterusnya sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, orang yang beriman harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imannya benar-benar tumbuh dari hati yang sangat dalam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis tentang tingkatan iman seseorang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi menjadi 77 cabang. Fala'alla yang paling tinggi imannya adalah mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Fala'allaha qawlun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan iman itu memiliki 77 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, dan paling rendah adalah menyingkirkan diri dari gangguan jalan umat manusia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut orang musyrik, orang kafir, orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang apalagi Konghucu, komunis, seterusnya, itu adalah orang-orang musyrik yang mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Kemudian kita masuk poin selanjutnya, yaitu Allah Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang artinya satu. Allah tidak mempunyai teman, anak, bapak ataupun ibu. Allah juga Maha Kuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja kehendak Allah, dan mencipta apapun bentuknya merupakan kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan bantuan manusia, karena itu merupakan ciptaan Allah. Allah juga tidak memerlukan bantuan jika Allah menginginkan sesuatu, dia hanya berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah, dan pasti itu terlaksana. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi dari negara Afrika, teman-teman. Sahabat Nabi itu, teman-teman, dia kulitnya hitam, tetapi imannya sangat bersih sekali. Dia disiksa oleh tuannya namanya namanya Umayyah.
Disisa ya sampai karena Umayyah tahu bahwasanya Bilal udah masuk Islam, sehingga disisa dan dia diinjak di tengah padang pasir, ditaruh dadahnya di padang pasir, di pundaknya ditaruh batu yang besar, sehingga napas Bilal hos-hosan. Kata tuannya, kata Umayyah, "Hai Bilal, apakah kau masih beriman dengan imannya Nabi Muhammad?" Apa kata Bilal? "Na'am, saya beriman dengan imannya Nabi Muhammad. Ahad, ahad, ahad." Artinya satu. Allah itu satu. Teman-teman pasti udah hafal surah Al-Ikhlas ya. Coba, siapa yang belum coba kita hafal bersama-sama surah Al-Ikhlas ya. Dengan Pak Rahmat ya. Karena bukti bahwa Allah itu satu. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad." Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Kemudian lam yalid wa lam yulad, ayat yang ketiga, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun di antara makhluk yang setara dengannya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan iblis dari api. Allah juga yang menciptakan malaikat dari cahaya. Sementara Allah juga menciptakan kita, kakek kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah tidak seperti manusia. Allah juga tidak seperti Allah juga tidak seperti malaikat. Manusia makan dan minum. Manusia tidur. Dan sering Abi lagi isi bilang entar, lagi buat video pembelajaran. Ya. Anak-anakku sekalian, Allah tidak pernah makan dan minum. Allah juga tidak pernah tidur ataupun lupa. Allah berbeda dengan ciptaannya, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia juga yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak boleh ibadah ini kita kasih kepada ciptaan Allah. Seperti mohon maaf, ada orang Hindu, ada orang Buddha yang beribadah kepada patung. Seperti orang-orang Quraisy zaman dulu. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Raja Namrud yang begitu kejam. Suatu ketika anak-anakku sekalian yang berbahagia, lihat ini kecerdasan Nabi Ibrahim. Yang mana pada masa itu orang-orang menyembah patung, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Suatu ketika Raja Namrud akan berangkat suatu peperangan. Ya, berangkat dalam peperangan. Kemudian anak-anakku sekalian, seluruh anak pemuda-pemudi ikut berangkat. Nabi Ibrahim pada saat itu tidak ikut berangkat bersama dengan Raja Namrud. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim masuk ke Masjidil Haram, menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di Masjidil Haram. Dan Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar, dan kapak yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan tersebut digantung di kapak tersebut digantung di patung yang paling besar di leher patung tersebut. Ketika pasukan Raja Namrud selesai pulang dari peperangan, ketika masuk Masjidil Haram, mereka mau beribadah kepada patung. Ketika mereka masuk, ternyata kaget, Tuhannya hancur. Bayangkan,
Patungnya hancur yang mereka beribadah, wahai patung beri kami rezeki, beri kami kenikmatan. Dihancurkan oleh Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud marah begitu dahsyat dan dia mencari siapa yang kemarin tidak ikut perang. Dicari, diusut, ternyata ketemulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dipanggil menghadap Raja Namrud. Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancur kan patung-patung, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, saya tahu wahai Raja Namrud. Ya, ini kecerdasan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa masuk ke Masjidil Haram. Tuh lihat, patung semuanya hancur, Tuhan-Tuhan kami semuanya hancur. Siapakah yang menghancurkan? Siapakah yang menghancurkan? Kemudian anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim pun menunjukkan ternyata, tuh lihat, ada patung yang paling besar, itu yang pasti menghancurkan. Buktinya apa? Karena kapak yang paling besar ada di leher patung tersebut. Apa yang kata Raja Namrud? Hai Ibrahim, mana mungkin patung bisa bergerak? Mana mungkin patung bisa berjalan? Mana mungkin patung bisa memukul? Kata Nabi Ibrahim, loh, tuh, kau tahu? Lalu kenapa kalian menyembah patung? Kata Ibrahim, lihat, cerdas Nabi Ibrahim. Tuh, Namrud, kok kamu tahu patung gak bisa bergerak, patung gak bisa berjalan? Lalu kenapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, karena Allah lah yang maha mengabulkan segala doa. Allah yang mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya. Maka ibadah kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita semua tetap diistiqamahkan dalam Islam dan ingat selalu senantiasa beribadah dan tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.